Umat diri Allah,
bukan pertama kali saya datang ke Manado. but this is my 4th time coming to this. Ini merupakan kunjungan saya keempat ke Manado. Almost every 3 to 4 months to 5 months I'm here. Hampir setiap 3, 4 bulan, 5 bulan saya berada di sini. I come inside Manado, I try to gauge the spirit levels in the churches. Saya berusaha datang di tengah-tengah di Manado ini dan mengukur takaran atau tingkatan rohani yang ada di What Manado. I sense is, Nah, apa yang saya rasakan adalah God's people want more of God. umat Allah di sini merindukan lebih lagi yang berasal dari Allah. But they do not know the way to get more from the Lord. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan yang lebih itu dari Allah. They are doing celebration, Mereka ada yang melakukan perayaan, but they are running out of the wine. tetapi mereka sudah kehabisan anggur. And Jesus is in the midst of them. Dan kemudian Yesus ada di tengah-tengah mereka. I will show you Dia ingin memperlihatkan kepada saudara how you can turn what you have, which is called water, into wine. bagaimana nantinya saudara bisa mengubahkan apa yang saudara miliki yang disebut air itu berubah jadi anggur. The wine is for you. Saudara, anggur itu disediakan buat saudara. It is always said, the best always for the Senantiasa dikatakan yang terbaik itu disimpan untuk disajikan pada yang Many terakhir. churches who have already built their buildings. Saudara, ada begitu banyak gereja di luar sana yang sudah membangun bangunan mereka. But Psalm 127 verse 1 to verse 3, Tetapi Mazmur 127 ayat 1 sampai 3 it says, menyebutkan let the Lord who builds, kecuali kalau Allah yang membangun, he who wants to build it in vain. maka kalau tidak orang yang membangunnya itu sia-sia. Because God is looking Karena Allah mencari, Allah melihat in this house, melihat ke rumah ini, the builders. pembangun-pembangun itu. Probably Mungkin there are many Davids around us, ada begitu banyak Daud di sekitar kita, but you are not allowed to build this house. tapi saudara tidak diizinkan untuk membangun bangunan ini. But the second generation, Tetapi nanti generasi yang selanjutnya, which is called the Solomon generation, yang disebut sebagai generasi Salomo, they are the ones mereka God approved yang Allah tetapkan, Allah to setujui build the house. untuk membangun rumah Allah. But the functions of David Tetapi fungsi daripada Daud adalah to make sure the resources and funds and finances are available for the son. untuk memastikan semua sumber-sumber, semua dana-dana itu tersedia untuk generasi selanjutnya. Thank you. Because I sense this to let you know. Karena saya merasakan ini untuk bisa memberitahukan kepada God saudara is not impressed on the outer building, bahwa Allah sama sekali tidak terkesan dengan penampilan luar bangunan. but is very interested how you are building your inner man's life. Tetapi dia sangat tertarik bagaimana caranya saudara membangun manusia rohani yang ada di dalam The saudara. moment you build the life of the Christ inside your life, Pada saat saudara membangun kehidupan Kristus di dalam kehidupan saudara, Christ through you will know how to build the house. Kristus melalui saudara, dia akan tahu bagaimana cara membangun bangunan Because ini. he said in his word, Karena dia mengatakan dalam firman, I will build my church, aku akan membangun gerejaku, jemaatku, and the gates of enemy or hell cannot prevail dan against it. gerbang alam maut tidak akan bisa menguasainya. That is why my Itulah alasannya saudara-saudaraku, I am trying to look where is the thing that God wants to say. saya berusaha mencari dan melihat perkara-perkara apa yang Tuhan mau katakan. I pray Saya berdoa that the leadership of the church bahwa kepemimpinan dari gereja ini will begin to help one another, akan mulai saling menolong satu dengan yang lain, support one another, akan saling mendukung satu dengan yang lain, encourage one saling another. memberi semangat satu dengan yang lain. Because if you cannot work together, Karena kalau saudara tidak bisa bekerja bersama-sama, no unity, kalau tidak ada kesatuan di dalam hati dan roh saudara, this house cannot be built just by thinking in the mind you want to build a physical maka rumah ibadah ini nggak bisa saudara bangun cuma sekadar berpikir bahwa saudara merencanakan membangun But bangunan fisik. this house must be built by people connected in the Tapi spirit. rumah Tuhan ini harus dibangun dengan orang-orang yang terhubung di dalam roh. But sadly, Tetapi sangat menyedihkan, the Holy Spirit factor is always missing in the lives of the people who wants to build. faktor Roh Kudus itu senantiasa hilang di dalam hati kehidupan orang-orang yang hendak But I membangun. tell you, the
the good news. Tapi saya mau beritahukan kabar baik. No matter whatever situation you are, Tidak peduli saudara sedang berada dalam situasi masalah apa, but what you started tapi apa yang telah saudara mulai will finish. akan terselesaikan. But that is not the end goal. Tetapi itu belum merupakan tujuan akhir saudara. End goal, Tujuan akhirnya the people inside. yaitu orang-orang umat Allah yang ada di dalam gereja. That's why Jesus came. Itulah alasannya Yesus datang. He said, I will break or I will destroy this church. Dia mengatakan aku akan menghancurkan bait Allah ini. He's talking about the physical church. Dia sesungguhnya berbicara mengenai gereja secara fisik. And he said simultaneously, I will build the church. Kemudian dia mengatakan pada saat itu juga aku akan membangun gerejaku, jemaatku In 3 days. hanya dalam 3 hari. This is talking about, Saudara, ini sesungguhnya berbicara I can make them to connect with me. aku bisa membuat mereka terhubung dengan aku It is through my testimony. melalui It kesaksianku, is through my name. melalui It namaku, is through my blood. melalui darahku, It is through my cross. melalui salibku. I will build it. Aku akan membangun jemaat gereja. Inilah sebabnya ketika When you are worshiping, saudara lagi menyembah, you will know when the Lord is here and you will know when the Lord is not. saudara akan mampu tahu, menyadari bahwa ketika Allah ada dan ketika Allah tidak ada. I tell you, my friends, Saya mengatakan sahabat saudaraku, you will know Jesus has come in. saudara pasti akan tahu dan sadar kalau Yesus telah masuk. But I tell you now, Tapi saya mengatakan kepada saudara, you will never know when he already left. saudara tidak akan pernah menyadari, tidak akan pernah tahu kalau dia sudah That pergi. is why when he comes in, Itulah sebabnya ketika dia datang, dia masuk, don't be careless. jangan sampai saudara berbuat ceroboh, tidak hati-hati. Take him. Ambil dia, Let him. pegang dia. Don't let him go Jangan izinkan dia pergi until you get what you came here for. sampai saudara mendapatkan alasan saudara datang ke tempat Came ini. here not to see a man telling you what to do. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk melihat orang mengatakan apa yang harus saudara I lakukan. believe you come here, you want to receive a touch of the Lord. Saya percaya saudara datang ke sini, saudara rindu untuk merasakan jamaah Allah. And there was a man called Jacob. Saudara, ada seorang yang bernama Yakub. He has blessed with all the things of his necessity in his life. He has already. Dia telah diberkati dengan segala kebutuhan, keperluan yang dia perlukan dalam hidup ini. Physically, he has everything. Secara fisik dia sudah punya segalanya. In the spirit, he knows he lacks something. Tetapi saudara, di dalam roh dia menyadari dia kekurangan sesuatu. At one time, Ada satu ketika he was in a place called Bethel. dia berada di tempat yang namanya Bethel He holds God. dan dia pegang Allah. He never let him. Dia nggak izinkan Allah pergi. God has to change the name of this man Allah harus mengubah nama orang and ini gave him a new start. dan akhirnya memberikan dia perkara yang baru. I'll tell you today, Saya mau katakan kepada saudara hari the ini, reason I went at the back, alasan tadi saya berada di belakang, I was trying to find God. saya berusaha mencari Allah Because I don't want to come here tell what I want to speak. karena saya tidak mau datang ke sini cuma untuk mengatakan apa yang ingin saya katakan, But I want to tell you exactly what's happening in the church. tetapi saya mau mengatakan persis tepat apa sesungguhnya yang sedang terjadi di gereja ini. You may doubt, Saudara mungkin ragu, but I tell you, tapi saya mau katakan kepada saudara, some of you know what I'm talking about. beberapa dari saudara tahu benar apa yang sedang saya That's why bicarakan. Jesus always spoke in parables, Itulah alasannya Yesus senantiasa berbicara dalam perumpamaan, because parables has a way to convict your heart. karena perumpamaan itu ada cara tersendiri untuk menyadarkan hati saudara. My desire is Kerinduan hati saya adalah the Lord will surely build the physical building. Tuhan pasti akan membangun bangunan fisik But ini. more than that, Tetapi lebih daripada itu, my joy sukacita saya becomes full akan menjadi penuh when I begin to see people ketika saya mulai melihat orang-orang really hungry and thirsty for the sungguh lapar dan haus untuk merindukan yang lebih lagi dari Allah. put everything that heavily besets you aside. Sehingga saudara akan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi saudara. Because you know when you come into the house of God, Karena saudara tahu ketika saudara datang di rumah Allah, when you step into the presence of ketika God, saudara melangkah masuk dalam hadirat Allah, nothing going to stop you from getting hold of the hands of garments of the Lord. tidak ada lagi yang akan menghalangi saudara dari saudara mau memegang jubahnya Allah itu. Don't take this as a review, Saudara jangan anggap ini sebagai hardikan. but this is just to let you know Tetapi ini- what you must do
you have to do. Ini sekedar untuk memberitahukan kepada saudara bahwa apa yang harus saudara lakukan, harus saudara lakukan. Because you cannot build the Lord's house inaccurately. Karena saudara tidak bisa membangun rumah Allah secara tidak akurat. Because if Jesus comes in, Karena ketika Yesus masuk, He will bring everything, He will throw everything out. Dia akan menyingkirkan segala sesuatu. Dia akan meletakkan segala sesuatu. Dan katanya, In Jesus' time, pada masa waktu Yesus, the church is so beautiful, elegantly built. saudara, waktu itu gereja itu tampak begitu indah, dibangun dengan mewah. But I tell you, Tapi saya katakan you kepada went to the church and begin to throw all the ketika dia datang masuk ke gereja itu, dia mulai menjungkir balikan semuanya. because he knows Karena dia tahu he doesn't want to see his own father's house to become a den of sin. dia tidak ingin melihat rumah bapaknya sendiri menjadi sarang penyakit. It doesn't make sense. The man that always go and do healing came to the house of God and begin to throw things out. Saudara, nggak masuk akal sebenarnya kalau kita lihat orang yang melakukan mujizat sana sini, kemudian datang masuk ke rumah ibadah, kemudian dia mulai menjungkir balikan semuanya, melemparkan semuanya. Wah, kenapa? Because he know Karena dia tahu they are operating in a system which is not of the order of his father. orang-orang yang ada di situ mengoperasikan sistem yang tidak selaras, tidak sesuai dengan kehendak Bapa. That is why he said, Itulah alasannya dia katakan, my father's house rumah Bapa will be the house of prayer. harusnya menjadi rumah doa. This house Tetapi rumah ini must become a prayer-packed house. harus menjadi tempat atau rumah doa. Then you will begin to see Maka dari situlah saudara mulai every melihat single thing. setiap segala perkara It will be built according to God's time. akan dibangun sesuai dengan waktunya. Nehemiah understood. Nehemia juga dia mengerti benar. He knows that within 52 days, Dia tahu dalam 52 hari he has to build the God's house. dia harus membangun rumah Allah. He don't know how he's going to do it. He doesn't know how he's going to do it. Dia nggak tahu waktu itu bagaimana cara melakukannya. He know for sure when the Lord spoke to him, he left even his job and he went to the place where he needs to build the ancient ruins. Tapi yang dia tahu pasti adalah ketika Allah memanggil, menyuruh dia harus tinggalkan pekerjaannya dan kemudian dia pergi untuk membangun di reruntuhan itu. I tell you, Saya mau katakan kepada saudara, not just you here doing the work, bukan hanya saudara di sini yang melakukan pekerjaan. there are collectively many other men of God and ministers of God are also doing some corporate work to build strong the foundation of the churches. Ada juga secara kolektif kelompok orang-orang anak-anak Tuhan yang juga sedang membangun kuat fondasi daripada kebenaran Allah. If you have the one that is connected to you, Tetapi apabila saudara memiliki sesuatu yang tidak terhubung dengan saudara, that is connected to you, yang terhubung dengan saudara, go and catch them and bring them to the house. kalau saudara temukan orang yang terhubung dengan saudara itu, pergi dan ajak mereka, bawa mereka ke rumah Tuhan. In my beginning days, Bisa saja pray. mungkin di awal pelayanan, I always pray for my need. pada awal pelayanan saya selalu berdoa buat I kebutuhan. always say, God bless me. Saya senantiasa berkata, Tuhan berkati saya, Lord, forgive me. Tuhan ampuni saya, Lord, give me. Tuhan berikan saya. Until one day, Sampai satu hari the Lord said to me in the impression in my heart, Tuhan berkata kepada saya dalam satu kesan di hati saya, stop. berhenti. It's time for you to look outside them. Saatnya sekarang buat engkau untuk melihat keluar. Begin to pray for them. Mulailah berdoa buat mereka. Begin to pray a forgiveness for them. Mulailah berdoa pengampunan buat Begin mereka. to ask for them. Mulailah meminta buat mereka. Tell you every single need of my life. Saya mau katakan kepada saudara, setiap kebutuhan yang ada dalam hidup Beyond saya, what I have today, melampaui apa yang saya miliki pada hari ini, it is all been added to me because I obeyed the Lord. semua ditambahkan kepada saya karena saya mentaati Tuhan. This is for the message for the people who are old in this house. Saudara, pesan firman Tuhan ini buat saudara-saudara yang adalah tua-tua di But gereja now ini. I'm going to go to the one who are young. Nah, sekarang pesan firman selanjutnya ditujukan kepada mereka yang muda-muda. This is called 3 words that I'm going to declare to you about the young people. Ini mengatakan You tell them that firman Tuhan yang
akan saya deklarasikan kepada anak-anak muda. Because I believe that this is what the message of God gave me. Karena saya percaya ini pesan firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Once you have received it with an open heart, Tapi sekali saudara terima dengan hati yang terbuka, I believe you are. saya percaya saudara akan menerima sesuatu dari Tuhan. Because He knows you Karena dia mengenal saudara sejak dari awal. and He wants to come and bless. Dan dia ingin datang dan memberkati saudara. Something is happening to the young generation. Saudara, sesuatu terjadi kepada generasi muda. Why? Kenapa? Because God has a way of arresting them. Karena Allah memiliki cara sendiri untuk menangkap mereka. I don't know why, but I want to declare this to you. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya mau deklarasikan ini kepada saudara. There was a man called Daniel. Ada seseorang yang namanya Daniel. This man is so young that he was caught by the Lord. Dan orang ini dia masih muda ketika dia ditangkap oleh Allah. The Bible says Alkitab mengatakan that this guy bahwa orang ini was only a small boy when God allowed him to be captured by the Babylonian captivity. dia masih muda, dia masih muda ketika dia diizinkan oleh Allah ditangkap oleh orang Babylon. And Babylon is the evil influence. Dan Babylon itu artinya, saudara, Babel itu artinya berada di bawah pengaruh yang jahat. But what's happening for this Daniel is, Tetapi saudara, apa yang terjadi kepada Daniel? I believe the parents are very godly parents. Saya percaya orang tuanya begitu rohani. Because in the words, if you have the Bible, you can turn with me at the word 8. Kalau saudara ada Alkitab, mari buka bersama saya dalam ayat 8. You want to read that in Malay? First, ya, bangkitnya. Sudah saya baca Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel has purpose in his heart. Daniel, dia memiliki tujuan di dalam hatinya. He said, I wouldn't want to defile myself. Dia mengatakan, aku tidak ingin menajiskan diriku, Even though sekalipun it is the king's food that you are serving me. itu merupakan makanan jamuan raja yang engkau jamukan kepada saya. Because the king was eating things which is against the customary of an Hebrew culture. Karena pada waktu itu raja-raja ini memakan makanan yang berlawanan, bertentangan dengan adat kebiasaan orang Yahudi. But what is you need to know about this? Tetapi apa yang perlu saudara ketahui mengenai ini adalah Daniel was taken by God when he was young. dia telah diambil oleh Allah sejak dia masih muda. Because God has a purpose for him since he was a small boy. Karena Allah memiliki tujuan buat dia sejak dia masih kecil. And God was beginning to train him. Dan Allah mulai melatih dia. And in this case, Dan dalam kasus ini, he spoke to the one who is actually feeding him. dia mengatakan kepada mereka yang waktu itu bertanggung jawab memberi dia makan, I cannot take this food. aku tidak bisa makan makanan yang seperti I ini. cannot do this thing. Saya nggak bisa melakukan perkara yang seperti ini. Please allow me. Mohon izinkan saya. Only for 10 days. Hanya untuk 10 hari. I want to eat vegetables. Saya hanya ingin makan sayuran. But the one who's cooking for him says, Tetapi saudara yang memasakkan makanan buat dia mengatakan, you putting me in trouble. engkau sedang membuat saya berada dalam masalah. Because Karena if you are not healthy after 10 days, kalau engkau nantinya tidak sehat setelah 10 hari, my job pekerjaan and saya my life dan hidup saya is ini going to have problems. pasti bermasalah. And this time, Dan saat ini Daniel at that age assured that man, Daniel pada usia seperti itu dia meyakinkan orang ini. he said, if after the 10 days, if I'm not healthy, Dia mengatakan setelah 10 hari kalau saya ditemukan tidak sehat, I will follow you. saya akan ikut I engkau. will eat what you have. Saya akan makan semua apa yang kamu minta untuk makan. But the Bible says, Tapi Alkitab berkata, after the 10 days, setelah 10 hari, all these ones, including Daniel and his other 3 friends, semua orang ini termasuk Daniel dan 3 kawannya who have been captured at the same time, yang telah ditawan bersama-sama pada saat yang they sama, have already said in their heart they will not want to take the food of the king. mereka telah mengatakan, menetapkan di hati mereka, mereka tidak akan makan makanan raja. And
10 Dan days, setelah 10 hari, the cook came to see them. akhirnya juru masak itu datang bertemu dengan mereka. Compared to all the other children, Saudara, dibandingkan dengan anak-anak atau orang-orang yang lain, other children look not so healthy, but compared to the Daniel and his friends, saudara, yang lain itu kelihatan tidak begitu sehat ketimbang dengan Daniel dan 3 kawannya ini. God is sustaining the new generation of people with a very special food. Saudara, Allah mempertahankan, membuat mereka bisa bertahan generasi Daniel dengan makanan khusus tertentu. Very food Saudara, makanan ini is going to form them and shape them and fashion them to become a minister of the Lord. makanan itulah yang akan membentuk mereka, yang akan membuat mereka muncul sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Allah. Because God was training them Karena Allah memang melatih mereka when they are young itself ketika mereka sejak masih muda, in bahkan the enemy territory. sekalipun berada dalam wilayah musuh, Because God wants to have His voice to be breaking out in the midst of the evil nation. disebabkan karena Allah ingin menyatakan suaranya sekalipun di bangsa yang Do jahat. you know how long Daniel and his friends were trained? Tahukah saudara berapa lama Daniel dan kawan-kawannya ini The basic training, the Bible says, latihan dasar kita katakan is 3 years. 3 tahun, saudara. 3 years of full training how to serve the king. Saudara, 3 tahun pelatihan penuh bagaimana caranya melayani raja. Once they have been trained, Sekali mereka didoakan, then they will be brought into the court of the king. kemudian mereka akan dibawa ke hadapan raja, Because only those who are trained will be allowed to serve. karena hanya mereka yang dilatih yang diizinkan untuk melayani raja. I believe in this time, Saya percaya di waktu saat God seperti ini, is looking for young people in the midst of Allah you. sedang mencari anak-anak muda di tengah-tengah saudara, And He is teaching them privately. dan dia sedang mengajarkan kepada They are saudara secara achieving the Bible pribadi. tuition Dia memberikan pengajaran pribadi so that they will be equipped to recognize the sound of God's voice. sehingga orang-orang ini akan diperlengkapi untuk bisa mengenal bunyi suara Allah. They are not tainted by flesh. Saudara, orang-orang ini tidak melakukannya atau tidak diambil alih oleh kedagingan, Because they got no other purposes in their heart except to see the God's purposes be done. karena mereka sudah tidak punya tujuan lagi di dalam kehidupan mereka kecuali melihat tujuan Allah diperlakukan terjadi dalam hidup That is mereka. why you have to allow yourself to be trained. Saudara harus mengizinkan diri saudara untuk dilatih. And as you are coming here and hearing this sermon week after week, Dan pada saat saudara hadir di sini mendengarkan khotbah minggu demi minggu, what happens in your spirit is becoming stronger. apa yang akan terjadi dalam roh saudara? Roh saudara akan menjadi kuat, semakin kuat dan semakin kuat. And the moment you are fully trained, Dan pada saat saudara telah dilatih penuh, you will be used by God. saudara akan dipakai oleh Allah. Do you know what God gave to Daniel? Tahukah saudara apa yang diberikan Allah kepada He gave Daniel? 2 things to them. Dia berikan 2 hal kepada mereka. Number 1, Yang pertama, wisdom. hikmah. What is wisdom? Apa itu hikmah, saudara? The understanding to how to administer the gift. Saudara, pengertian, pemahaman, kemampuan untuk mengelola, melayanikan karunia-karunia. Why? Kenapa, saudara? Because in the days ahead, Karena di hari yang akan datang, only those who have the wisdom hanya mereka yang memiliki hikmah will be protected by the protection hands of the Lord. yang akan dilindungi oleh tangan perlindungan Allah. It is said, Saudara, dikatakan David acted wiser than the sons of the flesh and the sons of the soul. Saudara, disebutkan Daud dia bertindak lebih bijaksana daripada anak-anak He kedagingan dari knows anak how to Saul. carry him. Artinya Daud dia tahu bagaimana membawa dirinya. Because when the Spirit of God was poured forth into him, Karena ketika roh Allah itu, saudara, young one, oh saudara-saudara yang muda, your mind is lingering so many places. pikiran saudara mungkin lagi menerawang ke tempat-tempat, banyak tempat. Why? Because the Kenapa? surrounding and situation and environment are not permitting you to focus. Karena situasi sekeliling saudara tidak mengizinkan saudara untuk berfokus. But God is trying to take your attention. Tetapi Allah berusaha menarik perhatianmu. How desperate you are for God to touch you. Artinya seberapa sungguh-sungguh saudara untuk Allah untuk menangkap itu. You see, David Saudara lihat dong,
was not like his father. Dia tidak seperti ayahnya. The father was just a shepherd. Ayahnya hanyalah sekedar gembala domba. He also thought that he's going to be a shepherd. Dia juga mengajarkan bahwa Daud nantinya akan menjadi gembala domba. But he had no idea that he is going to be the next king over Israel. Tetapi ayahnya ini nggak pernah punya bayangan bahwa Daud ini akan jadi raja selanjutnya dari But Israel. I can tell you, Tapi saya bisa katakan kepada saudara, he's sitting there thinking, what is this guy trying to tell to me? saudara mungkin lagi duduk di sana dan lagi berpikir apa yang coba mau dikatakan pendeta ini kepada saya. Do you know? Menurut saudara, When Prophet Samuel came and anointed David, ketika Nabi Samuel datang dan mengurapi Daud, David got no idea. The Bible says he was not thinking in his mind what is happening to him. Daud juga dia nggak tahu, nggak punya gagasan apapun apa yang akan terjadi dengan dirinya. But after the oil was poured over his life, Tetapi ketika minyak itu dicurahkan, dituangkan dalam hidupnya, the Bible says he grew in wisdom and in stature. Alkitab mengatakan dia ini bertumbuh dalam hikmat dan dalam kedudukan. That something has to come to you. Saudara, ada sesuatu yang harus datang kepada saudara hari ini. What is that? Apa itu? It is called God encounter. Itu disebut perjumpaan dengan Allah. Once God has come to you, Sekali Allah telah berjumpa datang dengan saudara, I can tell you, you will not sit in the church as a normal, ordinary church member. saya mengatakan setelah saudara mengalami perjumpaan itu, saudara tidak akan duduk di gereja ini lagi seperti anggota jemaat biasa-biasa. Because God is building a church without wall. Karena Allah sedang membangun gereja tanpa tembok, saudara. What does that mean? Apa maksudnya ini? No limitation. Maksudnya tanpa batas. Whatever you can think, Apapun yang bisa saudara pikirkan possible for you to think. bisa terjadi buat saudara untuk saudara itu. I tell you myself, Sekarang saya mengatakan diri saya, in 10 months, dalam 10 bulan terakhir ini, God has brought me to 8 nations. Allah telah membawa saya ke 8 negara. I am not joking with you. Saya tidak bergurau dengan saudara. This is surely God. Ini pasti memang dilakukan oleh Allah. Every month I'm almost in all the nations. Setiap bulan, hampir setiap bulan saya berada di negara tersebut. Because He has given me the ability to be a prophetic voice to the nations of the earth in the days ahead. Karena dia telah memberikan kemampuan kepada saya untuk menjadi suara profetik di bangsa-bangsa tertentu di hari yang akan datang. Friends, Sahabat saudara, this is just the 40. ini baru cicipan awal, saudara. You haven't seen the fruit of. Saudara belum lihat makanan utamanya. Because this is not the portion of the church. Karena ini belumlah merupakan bagian daripada gereja. There is the 13th church is arising. Oh, saudara, akan ada gereja hari ketiga yang akan bangkit luar biasa. In the midst of you, Saudara, di tengah-tengah saudara, all the fivefold ministries will function together. semua pelayanan 5 jawaban itu akan berfungsi There bersama. is no more just one pastor, one leader, dominion anymore. Sehingga tidak akan ada lagi hanya satu orang gembala hamba Tuhan, satu orang pemimpin yang akan dominan. But you will see how these 5 different people with 5 different ways work together, push back the works of the enemy out of their church. Saudara nanti akan lihat bagaimana 5 jawatan yang berbeda ini dengan 5 karunia yang berbeda ini akan bersatu bersama-sama memukul mundur musuh keluar dari teritori wilayah saudara. The prophetic voice will be, Suara profetik akan menjadi nabi. while the teachers will come and teach. Sementara pengajar, guru dia akan datang dan mengajari Evangelists saudara. will begin to do signs and wonders. Para penginjil akan mulai melakukan tanda-tanda heran dan mujizat The kebenaran. pastors will know how to shepherd you, Dan kemudian para gembala akan tahu benar bagaimana menggembalakan saudara. and the apostles, Dan kemudian fivefold ministry. rasul dia akan mendukung kelima jawatan ini. When the first time when I came, Oh saudara, ketika pertama kali saya datang, the Lord told me about Manado. Tuhan mengatakan kepada saya mengenai You Manado. know what He said about Manado? Tahu saudara apa yang dia katakan mengenai Manado? He said Manado. Dia mengatakan FAND di Manado. You know what that? Saudara tahu apa itu? M from, he said ministers and ministries are going to come into this place. M itu maksudnya M minister dan ministry. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan akan datang dengan pelayanannya ke Manado. What is A? Kemudian apa itu It's going to be an apostolic
apostolic invasion. Itu adalah apostolic invasi kerasulan akan masuk ke Manado. What is N? Kemudian apa itu M? It is networking between the ministers and ministries and church leaders among the churches here. M itu adalah networking, artinya sistem jaringan jejaring antara para hamba Tuhan, para pelayan dan gereja akan bekerja bersama-sama membangun jaringan di Manado. What is another A? Kemudian A yang selanjutnya, This is an anointing that will break the yoke of slavery and bondages and curses and spells over the lives of the people. A yang selanjutnya adalah anointing, urapan yang akan mematahkan setiap kuk perhambaan, setiap kuk kutukan yang selama ini mencengkeram Manado. What is D? Kemudian apa itu D? The Lord says, destiny of the people and the nation is established in my name. Tuhan mengatakan D itu adalah destiny, tujuan akhirku yang akan ditegakkan oleh umatku di dalam namaku di sini. What is O? Kemudian apa yang terakhir dengan O? God says is going to raise up people with overcomers in the Tuhan mengatakan dia akan membangkitkan orang-orang overcomer, orang-orang yang menang, orang-orang yang akan mampu mengatasi segala perkara di kota ini. I believe Saya percaya that it's not just for the entire Manado, but it's also for you. ini bukan hanya dikhususkan untuk Manado, tapi juga You are part in Manado. buat saudara yang ada, karena saudara adalah bagian dari Manado. That is why when I pray, Itu alasannya ketika saya berdoa, I want to ask God, God, give me specific word to share with them. saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin ada firman Tuhan yang khusus istimewa untuk diberikan kepada mereka. My heart goes especially to the young ones. Hati saya sungguh bersama-sama dengan yang muda-muda. You know what happened to Daniel right after that, or after the 10 days fast? Saudara tahu apa yang terjadi dengan Daniel setelah 10 hari berpuasa? Just not he looks more fresh and healthy. Bukan hanya sekedar dia kelihatan lebih sehat dan segar. You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? God gave him 10 times better understanding from anybody in the whole of Babylon. Tuhan memberikan anugerah 10 kali lipat pengetahuan kepada Daniel ketimbang orang-orang yang ada di Babel. There are 10 things that the young people must able to do. Saudara, ada 10 hal yang anak-anak muda harus mampu Because lakukan. God is asking for you to be tested with 10 days. Karena Allah sedang meminta saudara untuk diuji dalam 10 hari. The moment you pass your 10 days, Pada saat saudara lulus dalam ujian 10 hari itu, you are going to be rewarded highly by the Lord. saudara akan diberikan upah yang tinggi oleh Allah. I tell you, my friend, Saya katakan kepada saudara-saudari, you can be sitting down there thinking who I am. saudara bisa saja cuma duduk dan mengatakan siapakah sebenarnya saya. That is exactly what David said. Itulah sesungguhnya sama yang dikatakan oleh Daud. He said, Lord, who am I that you should choose me to become king over Israel? Dia katakan, Tuhan, siapakah aku ini sehingga engkau harus memilih saya untuk menjadi raja? I'm an ordinary shepherd boy. Saya cuma gembala domba biasa-biasa saja. I'm only 17 years old. Saya baru usia 17 tahun. But at 17, he received the call. Tetapi pada usia 17 tahun dia menerima panggilan. I tell you, God is raising up not just Daniel and David, Saya mengatakan kepada saudara bahwa Allah tidak hanya sekedar membangkitkan Daniel dan Daud, but also people like Esther and Ruth. tetapi orang-orang juga seperti Esther dan Ruth. Because everybody of them has a prophetic complete assignment that God has meant for them. Karena masing-masing mereka memiliki tugas profetik yang Allah telah tugaskan kepada mereka. Today I believe, Hari ini saya percaya, if you have opened up your heart, kalau saudara telah membuka hati saudara, and you have listened to what God Christ is going towards you, dan saudara telah mendengarkan akan seruan Allah terhadap saudara. do you know why I'm not telling you the 10 things that God is asking you to do? Tahukah saudara kenapa saya tidak memberitahukan 10 hal yang Allah mintakan dari saudara? Because it is for you to know what you need to do to clean up your own life. Karena itu khusus buat saudara, untuk saudara cari tahu apa yang harus saudara bersihkan untuk membersihkan kehidupan saudara. Because every one of you are different level in your walk with the Lord. Karena setiap masing-masing saudara memiliki tingkat perjalanan yang berbeda dalam perjalanan saudara The sama Allah. measure that God measures is the same measure will be measured back to you. Takaran yang saudara ukurkan itu adalah takaran juga yang sama yang Allah akan ukurkan kepada saudara. The moment you are clean, Pada saat saudara bersih, God will begin to meet with you. Allah mulai akan bertemu dengan saudara. I want to
tell you, you young people, Saya mau katakan kepada saudara anak-anak muda, don't despise your youth. jangan remehkan masa mudamu. Moses laid his hand on Joshua and put his spirit on them. Musa menempelkan tangan atas Joshua dan menaruhkan rohnya atas dia. Elisha left his mantle for Elisha to take. Elia, dia meninggalkan jubahnya buat Elisa untuk diambil. Paul put his hands on Timothy and stirred the gift that is in Timothy. Paulus, dia tumpang tangan atas Timotius dan membangkitkan, mengobatkan karunia pada Timotius. Some of you are like the Joshua. Beberapa dari saudara adalah seperti generasi Yosua. Some of you are the Elisha. Beberapa dari saudara adalah generasi Elisa. But there are some who are so young who are Timothy generation. Tetapi ada juga yang begitu muda yang adalah generasi Timotius. Your assignments are different. Tugas saudara masing-masing berbeda-beda. The purpose is still the same. Tetapi tujuannya masih tetap sama. But if you find that grace, Tapi apabila saudara bisa menemukan kasih karunia you itu can bear witness with what I'm saying, dan saudara bisa sepakat dan bersaksi dengan apa yang saya katakan tadi, just lay hold of the Lord and say, let this word be done unto me. artinya saudara pegang teguh Tuhan dan katakan biarlah firman ini terjadi padaku. I tell you, Saya mau katakan kepada saudara, surely going to see saudara nanti pasti akan melihat result. hasilnya, Because the result karena hasilnya will be given to you akan diberikan kepada saudara according to the measure of faithfulness of how you respond to the word. sesuai dengan takaran kesetiaan dan takaran bagaimana saudara menanggapi firman Allah. I want to pray for you Saya ingin berdoa buat saudara that you will be blessed physically, bahwa saudara akan diberkati secara fisik and then God will bless you also to strengthen your spiritual. dan kemudian Allah juga akan memberkati saudara, menguatkan manusia rohani saudara. Because if you are not physically blessed, Karena kalau saudara secara fisik tidak diberkati, many times you feel that you are inadequate to do God's work. banyak kali nanti saudara akan merasakan bahwa saudara tidak cakap, tidak mampu, tidak berpengalaman untuk melakukan pekerjaan Allah. Whatever your limitation is, Saudara, apapun keterbatasan saudara, I just want you at your own place where you are sitting. saya hanya ingin di mana saja saudara lagi duduk pada saat I ini, just want you to know that when I'm going to pray this, saya ingin saudara tahu bahwa ketika saya akan mendoakan ini kepada saudara, something is going to take place. sesuatu akan terjadi. Just be in the watch out. Hanya berjaga-jaga saja, bersiap-siap saja. Suddenly, certain things will happen. Secara tiba-tiba ada saja yang terjadi. You will know that you have received something in the. Artinya saudara akan tahu, yakin pasti saudara telah menerima sesuatu dalam roh saudara. Some of you may even receive it now. Beberapa dari saudara mungkin langsung Some menerimanya of you sekarang. will receive when you go back home. Beberapa mungkin dari saudara akan pulang pada saat saudara Some pulang ke of you rumah. will receive after third day. Beberapa saudara mungkin akan terima setelah 3 hari atau mungkin 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Because the conditions of your heart are all different. Karena kondisi hati saudara semuanya itu berbeda-beda. But once you have put every condition of your heart is connected and directed to God, Tetapi sekali kondisi hati saudara telah terhubung, dipusatkan kepada Allah, He has to channel everything towards you. maka dia harus menyalurkan segala sesuatu itu kepada saudara. Then the fresh new river is going to. Ada aliran air yang sungai yang segar yang mengalir kepada saudara, There is no more drought. sehingga tidak ada lagi kelaparan, tidak akan ada kemarahan, But you will have plenty. tapi saudara akan memiliki yang berkelimpahan. But my friend, Sahabat saudaraku, this I say to you ini saya katakan kepada with saudara confidence in my heart. dengan rasa percaya diri di But hati it saya. all depends on you. Tapi sekarang semua tergantung saudara, bagaimana nantinya saudara menanggapi firman Allah ini. Amen. Amin saudara. Rise to your feet. I'm going to pray for you. Saudara, mari bangkit berdiri. Saya ingin doakan saudara. I just want the piano to just play for me. Hanya piano dulu yang mainkan. Very slowly, just play for me the music. Dengan sangat lambat pianonya dimainkan. Friends, Sahabat saudaraku, this cannot be wrong. ini enggak akan keliru. Because I know the expectation of what God requires from you. Karena saya tahu pengharapan yang Tuhan inginkan dari saudara. More than anything that you can give. Lebih dari apa yang bisa saudara berikan. More than whatever you have in your hand. Lebih dari apa yang saudara miliki di tangan saudara. God just wants you. Allah hanya ingin hidup saudara. God just wants to have you with Him. Allah hanya ingin saudara bersama-sama dengan dia. There was a boy Ada seorang anak in laki-laki the midst of Jesus
Tapi khotbahnya begitu panjang People cannot go back home. sehingga orang-orang waktu itu sudah nggak bisa pulang ke rumah They lagi. were hungry. Mereka sudah lapar. Jesus asked his own disciples Kemudian Yesus tanya kepada murid-muridnya, to do. apa yang harus dilakukan? Disciples they sent them back. Murid-murid katakan, kirimkan orang-orang ini pulang ke rumah mereka. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, oh no, I'm not going to send them. tidak, aku tidak akan mengirimkan mereka pulang ke rumah dalam keadaan Because lapar. they came to me hungry. Karena mereka datang kepadaku dalam keadaan lapar. Therefore today, Oleh sebab itu, hari ini there is going to be a miracle. akan ada mujizat. God is looking at you. Tuhan sedang melihat ke saudara. What is he having in your hand? Apa yang sedang saudara miliki di tangan saudara. You may only have 5 dishes, 5 loaves and 2 fishes. Bisa saja yang ada di tangan saudara cuma 5 roti dan 2 ikan. That guy who gave to Jesus is a small boy. Saudara, orang yang memberikan itu kepada Yesus, dia anak laki-laki kecil. He has no name. Dia nggak disebutkan namanya. He was not recognized by Dia anybody. tidak dikenali oleh orang-orang waktu itu. But when there is a need, Tetapi ketika ada kebutuhan, came forward. dia datang maju. He said, Jesus, Dia katakan, Yesus, this is the only thing that I have. hanya ini roti yang aku miliki. And Jesus said, Dan Yesus berkata, I want to take this aku ambil ini and I will bless it. dan aku akan memberkati Feed them all. dan aku akan memberi makan mereka semua. There is going to be a multiplication Saudara, terjadi pelipat gandaan. in the realm of your spirit. Terjadi pelipat gandaan dalam alam roh juga, saudara. Whatever you've been asking God for, Apapun yang saudara minta dari Allah, God wants to give it to you. oh Allah ingin berikan kepada saudara. But God requires first when you give to Him what you have in your hand. Tetapi apa yang Allah mintakan pertama-tama dari saudara, saudara harus berikan itu kepadanya. David said, Daud berkata, I will not give to my God that will cost me nothing. aku tidak pernah akan memberikan kepada Allahku yang tidak membuat aku membayar But harganya. I want to give to God Aku ingin memberikan kepada Allah that will move His heart. yang bisa menggerakkan hatinya. Solomon gave 1,000 burnt offerings to God. Saudara Salomo memberikan 1000 korban bakaran kepada Allah. And God came down Dan Allah turun and asked Solomon, dan meminta, bertanya kepada Salomo, ask me what you want. mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. I will give it to you. Aku akan memberikannya kepadamu. Jesus wants to give to you. Yesus ingin memberikan kepada saudara. What do you want today? Apa yang engkau inginkan hari ini? Because He's here. Karena dia ada di sini. He wants to come and bless you. Dia ingin mencurahkan dan memberkati saudara. Cry out to Him. Berserulah kepadanya. Hallelujah. Haleluya. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I bring to you, Father, the needs of your people. aku membawa kepadamu Bapa kebutuhan daripada umatmu ini. They have different needs for different people. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk orang yang berbeda-beda. Some need spiritual help. Beberapa merindukan pertolongan rohani. Some need physical help. Beberapa membutuhkan pertolongan secara But in general, they need your help. tetapi secara umum mereka membutuhkan pertolonganmu. God, you say, Ya Allah, engkau berkata, even though I'm not around, sekalipun aku tidak bersama-sama I engkau, will send my spirit as a helper to you. aku akan mengutus rohku sebagai penolong Today buat I engkau. pray, God, Hari ini aku berdoa, ya the Allah, Holy Spirit will come. rohmu yang kudus akan turun. Help them, Akan Lord. menolong mereka, Tuhan. Everything they need, oh God. Apa saja yang mereka butuhkan, I Tuhan, pray that darimu. you will grant Aku them berdoa engkau akan menganugerahkan kepada mereka. no disappointment. Aku berdoa engkau akan memberikan janji So that everything they need, oh God, sehingga segala sesuatu bisa will dicukupkan. be met by you. Diambil kembali oleh Kau. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. I pray
Tuhan akan dicukupkan. Because you desire to bless them. Karena kerinduanmu lah memberkati mereka. I cannot be denied. Aku tidak bisa menolak. Because when the son asks from the father, Karena ketika anak meminta kepada Bapa minta ikan, you will not give us a stone. Bapa tidak akan memberikan roti. But today, Tapi hari ini I have asked for something good for them. aku meminta sesuatu yang baik buat mereka, And you will give it to them. dan Engkau akan memberikannya kepada mereka. Not by might, not by Bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi oleh karena Roh. Haleluya. Oh, bless you, Father. Terima kasih Bapa. Hallelujah. Haleluya. I will pray for the young ones. Saya ingin juga mau berdoa buat yang muda-muda. Father, I pray that they're able to capture the things in the spirit that was spoken to them. Bapa, biarlah mereka mampu menangkap di dalam roh apa yang diperkatakan kepada mereka. That they will not be caught out to the world, Biarlah mereka tidak tertarik ke dunia luar, but they will be caught in by tetapi mereka akan tertarik ke dalam bersama Engkau. so that their heart will be purposed to be in the presence of Sehingga God. hati mereka akan tertuju terus dalam hadirat And Allah. whatever they do in the coming future, Apapun yang akan mereka lakukan di masa depan mereka, God will make them to be so successful. Engkau akan buat mereka A generation without greed and without covetousness. hingga mereka senantiasa berada dalam kebenaran-Mu. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. I pray all these things Aku berdoa semua ini sealed by the blood of the Lamb. dimeteraikan dengan darah